Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Jadi di podcast kali ini bersama saya, Dia Diva Natasha Fityanti, kita akan membahas kerusuhan yang gak ada matinya kalau dibahas, yaitu tentang gimana sih politik waktu itu sampai terjadinya kerusuhan pada Mei 1998. Hal ini aku angkat karena saya sendiri sebagai Gen Z yang lahirnya udah 2004, 1998 saya belum lahir. Di situ cukup penasaran ya, kayak gimana sih eh, situasinya, pemicunya apa, terus kayak dari pengalaman orang yang langsung, yang terlibat langsung. Maksudnya terlibat itu terlibat yang ada di eh, turut merasakan situasi tersebut gitu. Nah, sesuai dengan topik kita ini, saya akan mengundang ayah saya sendiri, yaitu bernama Okta Setiawan, yang sekarang sudah berumur 59 tahun. Ya, yang mana berarti pada tahun 1998 beliau ini sudah cukup bisa melihat dengan menggunakan secara pandangan orang dewasa ya yang bisa melihat dari segala aspek. Jadi em, langsung saja kita masuk ke obrolan. Sebelumnya Bapak silakan perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Okta Setiawan, ayahanda dari Diadiva Natasha Afityanti. Umurnya berapa ya Bapak Okta ini? Umur saya itu 59 menjelang 60. Nah, jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang kerusuhan Mei 1988. Nah, waktu itu Bapak umur berapa? Waktu itu papa itu umur papa umur 33 deh. Oke, umurnya 33. Papa Berarti kan, udah kerja waktu itu. Hah? terus di tempat kerja Papa atau di rumah itu kena inian kerusuhan 1988 nggak? 1998. Kena ituan nggak? Kayak apa ya? Kalau kerusuhan 98 itu kan semuanya itu berimbas ya di seluruh kota Jakarta sampai dengan di Bekasi deh. Hmm. Jadi semuanya itu kisruh gitu loh. Jadi di sana ya terjadi kerusuhan yang ya cukup parah lah gitu loh. Sehingga Jakarta tuh bisa dikatakan chaos lah gitu loh. Nah, itu di seluruh Jakarta sampai dengan di wilayah Bekasi, perbatasan dengan Jakarta, nah itu memang banyak sekali namanya perampokan, pemerkosaan, lalu kekerasan-kekerasan lainnya yang notabene-nya itu apa ya, bisa dibilang eh, ya semacam ada provokatornya lah yang memicu dari SARA. Oh, SARA itu suku, ras, agama. nah berarti pemicunya tuh Sarah. Iya. Tapi sebelum sebelum hari H kerusuhannya itu, sebelum-sebelumnya kayak dari jauh-jauh harinya tuh udah ada kecium kayak hawa-hawa bakal terjadi gitu nggak sih? Atau kayak tiba-tiba aja mendadak gitu. Sebetulnya sih indikasinya sih ada ya. Jadi itu kan semenjak
adanya demo-demo mahasiswa yang menginginkan pada waktu itu adalah rejimnya Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto yang sudah berkuasa selama 32 tahun. Hmm. Jadi seperti itu. Nah, mahasiswa-mahasiswa dari seluruh kampus di Jakarta, diantaranya yang paling menonjol itu adalah Trisakti, lalu Atmajaya, lalu UI, lalu eh, Unkris, lalu kampus-kampus lainnya juga bergabung di situ, mendemo ke gedung DPR di Senayan. Hmm. Jadi seperti itu. Nah, pada saat demo mahasiswa itu, mereka itu demo tuh murni ya. Murninya itu yaitu mereka tidak puas dengan kepemimpinan pada saat itu Presiden Soeharto dan mereka meminta DPR untuk memakzulkan Presiden Soeharto. Nah, lalu timbullah demo-demo seperti itu yang eh, ya di tidak hanya dilakukan oleh mahasiswa aja, tapi dari kalangan lain juga banyak yang ikut serta gitu loh dari rakyat biasa. Nah, kemudian di samping mahasiswa juga ternyata ada pendompleng gitu loh. Pendompleng yang sengaja mau membuat kerusuhan pada saat demo tersebut. Nah, itulah jadi yang pendompleng-pendompleng itu yang mereka membuat chaos kota Jakarta. Jadi mulai dari situ dimulailah namanya perampokan, pembakaran, penjarahan, eh, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain sebagainya. Dan itu juga mereka lebih lebih menyasar kepada golongan minoritas yaitu Chinese. Oh, Golongan Chinese ada yang juga. notabene-nya kebanyakan mereka kan memegang perekonomian Indonesia dalam skala kecilnya di Jakarta itu mereka banyak yang ya pebisnis lah gitu loh. Nah itu yang mereka yang menjadi sasaran tuh mereka itu oleh rakyat yang tidak mengerti apa-apa tapi diprovokasi oleh sekelompok orang gitu loh atau sekelompok golongan. Jadi seperti itu deh. Oh, terus katanya waktu itu emang ada mahasiswa yang ketembak, mahasiswa Trisakti ketembak. Itu tuh karena apa? Udah pas demonya atau sebelumnya? Ya pada saat demonya itu memang ya itu demonya memang karena jumlahnya sangat besar lalu disusupi oleh provokator-provokator sehingga demo tersebut chaos. Nah, chaosnya itu kemudian dari pihak aparat itu kan menerjunkan tentara, polisi, ya kan. Nah, tentara dan polisi itu ya mereka eh, apa ya bisa dibilang mereka sebetulnya mau meredam, cuman karena mereka terus diprovokasi juga dengan pendemo sehingga ya mereka batas kesabarannya juga Hmm, habis gitu loh. Dan emang mereka berapa? akhirnya keras melakukan sebetulnya SOP-nya itu adalah melakukan
pencegahan. Cuma karena sudah chaos, akhirnya mereka melakukan apa namanya, melakukan pukulan balik gitu loh. Jadi akhirnya yang seharusnya tadinya mereka menggunakan peluru peluru tumpul ya, Hmm. dalam arti peluru karet lah gitu loh. Nah, karena sudah chaos gitu, akhirnya entah siapa yang memulai, akhirnya mereka menggunakan peluru tajam. Nah, sehingga itu diarahkan ke mahasiswa, para pendemo. Ya memang banyak jatuh korban, ya mayoritas memang mahasiswa-mahasiswa Trisakti. Lalu selain itu juga Atma Jaya juga banyak, Unkris juga banyak, lalu UI juga ada juga. Nah, itu mereka ya merupakan korban-korban 98. Nah, di antaranya para aktivisnya itulah sekarang yang menjadi anggota-anggota DPR dari fraksi PDIP Perjuangan. Oke, oke. Di, an- di antaranya itu adalah Adian Apitupulu. Masih sampai Nah, itu sekarang itu berarti. Adian Apitupulu sampai sekarang masih di PDIP. Lalu Budiman Sujatmiko, tapi dia sudah keluar dari PDIP. Hmm. Ya, mereka angkatannya tuh banyak lah yang akhirnya mereka masuk ke partai PDIP karena merasa pada waktu itu hanya ada partai politiknya dua, golongan karyanya satu, yaitu partai politiknya P3, lalu yang kedua Golkar, lalu yang ketiga adalah PDI. Nah, dulu tuh namanya masih PDI, belum PDIP. Itu kenapa Tahun mereka masuk 98. partai? Ya, karena mereka merasa eh, PDI itu adalah mewakili daripada nasionalisme, lalu mewakili dari Wong Cili, mewakili dari aspirasi rakyat kecil pada saat itu. Tapi lama-lama Jadi gimana? seperti itu. Ya, lama kelamaan ya mungkin seperti yang bisa dilihat sekarang inilah berkembangnya ke arah mana gitu loh Iya, partai-partai betul-betul. itu. Mm-mm. Nah, terus balik lagi ke yang demo-demo tadi tuh, itu tuh berapa hari sih, Pak? Kalau untuk kalau Atau untuk ketegangannya demo, tuh berapa hari gitu? nah Berapa kalau lama? ketegangannya itu, kalau ketegangan itu berkisar sekitar 3 hari sampai 4 hari. Tapi kalau demonya itu berlangsung kurang lebihnya bisa pada waktu itu ada 1 minggu lah kalau nggak salah, Wow. atau 7, iya 1 minggu, 7 hari atau 8 hari. Iya, jadi itu memang eh, apa ya, demo-demo itu ya karena demonya ada yang menyusupi, makanya terjadilah chaos di mana banyak pembakaran-pembakaran, banyak perampokan, pemerkosaan dan lain-lain sebagainya gitu loh. Terutama yang diincar adalah golongan Chinese. minoritas Chinese gitu loh. Terus kalau dari pengalamannya Papa sendiri kayak gimana? Jadi libur kerja kah? Jadi terus kayak nggak berani keluar rumah atau kayak gimana? Kalau pengalaman papa sama mama ya pada saat itu, Ya. papa sama mama tuh sudah bekerja, kebetulan papa sudah di IT di PT Wahana Data Sentosa di Tanjung Duren. Nah, kalau mama itu masih di Bank Baja cabang Muara Karang. Jadi pecahnya kerusuhan itu
dimulai pada siang hari, Hmm. sekitar jam 10 ke atas itu eh, entah itu sepertinya sudah ada yang menggerakkan lah gitu loh, karena tiba-tiba tuh di 5 wilayah Jakarta tuh sudah langsung serentak gitu loh terjadi kerusuhannya. Nah, itu papa sama mama tuh pada hari hanya itu mulai mulai kerusuhan, itu papa kebetulan masih di kantor dan mama masih di kantor. Papa akhirnya ya untuk hari itu papa tidur di kantor Ih, di Tanjung Duren. Iya, sama papa nginep di teman-teman kantor yang karena lain juga. kebetulan teman-teman papa kan banyak Cina-Cina. Nah, jadinya papa juga pun ya look like a Chinese gitu loh kan. Iya sih. Look like a Chinese. Jadinya ya kalau dilihat orang mungkin disangkanya Chinese aja. Nah, sedangkan mama juga akhirnya dibonceng dengan rekan mama sekantor itu pada sore hari itu akhirnya bisa bisa dari Muara Karang itu bisa sampai ke kantor papa di Tanjung Duren dengan menggunakan motor. Nah, akhirnya papa sama mama sama teman-teman papa di kantor, itu akhirnya nginep di kantor. Nah, itu akhirnya besoknya kita baru pulang, kalau nggak salah pagi. Itu udah Pagi-pagi itu aman. kita udah pulang. Nah, kebetulan waktu itu papa tinggal di Kreo. Nah, sampai di rumah Kreo itu eh, pada hari itu tuh masih terjadi apa namanya penjarahan. Nah, Mm-mm. kebetulan di depan Kreo itu ada supermarket Giant kalau nggak salah dulu. Ya, Oh sorry, masih Hero. masih namanya Hero. Ya, Hero. Nah, Hero itu dijarah semuanya. Nah, ya nggak tahu orang-orang dari mana aja itu yang penjarahnya itu. Ya, penjarahan nggak cuma di Jakarta Selatan, tapi ya di wilayah-wilayah lain juga seperti itu. Yang lebih parah tuh adalah di Bekasi. Nah, itu lalu di itu Jakarta Timur, lalu di Sleepy Jaya juga, lalu di daerah apa namanya Senen. Pokoknya untuk wilayah-wilayah semuanya pusat perbelanjaan tuh dijarah semua sama orang-orang lah yang mengakunya pribumi, tapi ya nggak tahu mereka dari mana gitu loh. hmm. Jadi seperti itu deh. Kalau yang Yang lebih masih parah lagi kalau yang lebih parah lagi malah di daerah Kapuk, di daerah Muara Karang. Nah, itu rumah-rumah Chinese pun itu dijarah. Itu apa namanya pintunya dirobohin, terus ya itu sampai ada pembunuhan, pemerkosaan, penjarahan. Ya itu mereka-mereka itu yang Chinese itu yang ya sebagai inilah yang banyak menderita gitu loh. karena apa karena Mm-mm. kayak Chinese kan di situ katanya yang kaya-kaya. Nah, terus dulu itu kan gara-gara banyak korupsi sama inflasi gitu-gitu ta. Terus dikiranya Chinese yang ngelakuin kayak gitu-gituan, makanya Chinese yang di target apa gimana? Enggak, sebetulnya Chinese tuh mereka tuh adalah pebisnis ya kan. Nah, itu karena adanya provokator ya kan yang apa melakukan provokasi, akhirnya timbullah kerusuhan itu, jadi namanya kerusuhan yang berdasarkan sara, suku, ras, agama Hmm. gitu loh. Jadi mereka-mereka yang
sukunya istilahnya bukan pribumi, yang bukan Islam gitu loh. Yang ya pokoknya SARA itulah yang ditonjolkan, yang jadi apa namanya isunya kerusuhan itu, kerusuhan SARA. Terus katanya, Yaitu Chinese yang jadi ini pelampiasannya. terus katanya itu kerusuhannya buat juga buat karena apa ya buat nurunin Presiden Soeharto apa lengser biar lengser soalnya udah kelamaan. Iya, iya betul, justru itu karena kan sebetulnya kan mahasiswa itu kan iya agenda utama untuk demonya itu adalah untuk melengsarkan Soeharto. Hmm. Jadi mereka menggeruduk geruduk ke DPR gitu loh. Mereka mau minta memakzulkan siapa? Presiden Soeharto. Nah, pada saat itu akhirnya memang Soeharto eh, meletakkan jabatan, kemudian diteruskanlah oleh wakil presiden pada saat itu adalah Bapak B.J. Habibie Ya, ya. sebagai wapres. Nah, kemudian em, ya based on kerusuhan itulah, setelah itu makanya untuk kurs nilai dolar Amerika itu naik karena nilai tukar rupiah tuh turun anjlok, harga emas naik, ya kan? Nah, terus harga, pokoknya inflasi kita tuh kalau nggak salah eh, besar sekali lah, bisa sampai 300% atau 400% malah tingkat inflasinya. Gitu banget. Jadi, eh, eh, jadi itu yang berpengaruh, itu demo-demo itulah, demo dan kerusuhan itulah yang memicu, yaitu Hmm. eh, terjadinya apa namanya, apa namanya, inflasi yang tinggi, tingkat inflasi yang besar itu. Ada pengalaman yang paling diingat nggak kalau dari Papa sendiri gara-gara kerusuhan itu? Ya memang kalau diingat ya diingat banget gitu, karena pada saat itu kita mau kemana-mana takut, kita mau cari apa namanya, untuk makan pun susah gitu loh, untuk ke pasar juga belum ada yang berani untuk buka warung-warung, pasar-pasar. Mm-mm. Dan yang paling diingat juga ya pada waktu itu kan Papa masih punya ini ya apa namanya, Lagi anak bayi ya. Namanya Muhammad Aditama Fitianto. Nah itu minum susunya tuh kuat formula. banget gitu loh. Susu formulanya Enfapro. Nah Enfapro tuh susah didapatnya di mana-mana. Ya itulah akhirnya kejar-kejaran cari susu buat Hmm. stok. Iya sih. Nah kemudian ya setelah itu ya yang paling diingat juga itu suku bunga deposito kan juga naik jadinya gitu loh. Apa-apa? Apa? Suku bunga deposito tuh naik. Oh iya. Iya sih. Jadi ya karena kursnya, kurs dolarnya naik ya kan, rupiah turun, akhirnya suku bunga deposito, suku bunga apa namanya tabungan itu semuanya naik. Ya naiknya cukup signifikan lah gitu loh. Hmm. Mm-mm. Ya pengaruh lah ke ekonomi dari apa, berdasarkan dari apa namanya demo-demo yang Mei 19. 98 itu. Kalau dari kerusuhan itu sendiri, apakah ada pengaruhnya ke politik di Indonesia yang dari saat itu sampai saat ini, apakah masih ada?
Kalau pengaruh politik itu Dari memang politik. berpengaruh sekali gitu loh. Karena dulu tuh dalam era Orde Baru ya yang dipimpin sama Presiden Soeharto itu memang seolah-olah kita demokrasi, tapi demokrasinya itu demokrasi terpimpin gitu loh. Jadi tidak pure demokrasi, tapi demokrasi yang sudah di plotting gitu loh, yang sudah Oh, diatur. Jadi segala-galanya tuh di dalam apa namanya dalam negara Indonesia tuh ya yang mengatur adalah ya bisa dibilang lah secara kasarnya tuh semuanya diatur sama Soeharto dan kroni-kroninya gitu loh. Jadi keluarganya, orang-orang dekatnya Soeharto, apa saudara-saudaranya. Jadi akhirnya mereka lah yang menguasai perekonomian dan pembangunan di segala bidang pada waktu zaman Orde Baru itu. Nah, rakyat sudah muak karena selama 32 tahun keadaannya tuh tidak membaik gitu loh. Jadi tetap seperti itu. Akhirnya timbullah demo tersebut gitu loh pada bulan Mei 98. Ya, itu titik balik lah. berarti Titik itu balik. ya, berarti itu dampak yang terjadi ya di politiknya. Kalau yang sampai sekarang tuh apa, Pak? Gara-gara waktu itu terus jadinya apakah ada yang diubah kebijakannya atau apa gitu sampai yang sampai sekarang? Iya, iya. Iya, banyak lah yang dirubah. Ya kan, pada saat itu perubahan yang yang sampai sekarang masih dirasakan adalah sekarang itu adalah demokrasi. Demokrasi yang benar-benar demokrasi gitu loh. Jadi bukan demokrasi terpimpin. Jadi benar-benar eh, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat gitu loh. Hmm. Jadi seperti pemilihan presiden langsung, lalu pemilihan gubernur langsung, wali kota langsung, bupati langsung, ya kan? Bahkan lurah juga itu dipilih secara langsung gitu loh. Hmm. Ya dulu memang sudah menggunakan slogan Jurdil ya, jujur dan adil. Ya kalau menurut Papa, kalau demo-demo sekarang itu tidak fair gitu. Bukan demo yang mewakili aspirasi rakyat, tapi demo-demo adalah demo titipan gitu loh. Oh, Demo titipan dari taipan-taipan, dari partai-partai yang karena kepentingan golongannya atau kenyamanannya mereka itu terusik hmm. itu loh. Jadi mereka mengerahkan mahasiswa. Berarti Nah, kepentingan demo-demonya mereka sendiri. juga sekarang ini cenderung anarkis gitu loh. Hmm. Padahal kalau demo damai itu kan justru lebih lebih apa ya, lebih lebih terarah, malah lebih bisa apa namanya sampai pada goalsnya gitu loh. Nah, itu satu. Nah, terus kemudian mereka tuh demo tuh bukan hal-hal yang krusial gitu loh. Contohnya aja yang krusial apa? Kalau mereka mau demo, coba dong di demo dong itu yang namanya perampasan aset koruptor-koruptor yang menguasai harta rakyat, ya kan? Itu kalau asetnya koruptor dirampas buat negara, itu kemakmuran rakyat tuh bisa meningkat. Contohnya aja kayak
Iya, korupsinya Pertamina kemarin itu yang sampai hampir 1.000 triliun itu iya. satu. Jadi seperti itulah kalau sekarang tuh demo-demo sekarang, makanya Papa bilang tuh demo sekarang tuh tidak fair. Udah, pesan-pesannya Papa sih ya, kalau menurut Papa pemerintah tuh tidak akan menyengsarakan rakyat gitu pada dasarnya. Jadi sebetulnya demo-demo itu sebetulnya hanya memperkeruh keadaan gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi hati-hati aja lah kalau ada orang-orang ngajak demo tuh, ya lebih baik nggak usah ikut lah. Bukannya apa-apa, tapi ya apa yang mau didemo, ngerti nggak gitu loh. Ya udah, kalau emang misalnya ini dia suruh presentasi dulu gitu loh. Kalau ngajak demo suruh presentasi dulu dia apa gitu loh. Apanya yang mau didemo gitu loh. Nah, mereka tahu juga belum kok isi butir-butir yang akan diundangkan dari RUU menjadi undang-undang, kan mereka nggak ngerti apa. Ya, intinya banyak banyak kepentingan pribadi. Dan Papa juga apa namanya memprediksi itu sebetulnya ada campur tangan asing juga gitu loh. Campur tangan Yang aja. mau yang mau membuat Indonesia kisruh, yang mau membuat Indonesia tidak maju, tidak bisa menjadi negara maju. Negara maju contohnya kayak Amerika, ya kan? Pak. Mm-mm. Ini Eropa, Inggris, ya mereka di belakang layar ya bermain lah kalau menurut Papa, kalau secara politik sih. Kira-kira kalau kenapa mereka menghalangi Indonesia biar maju? Takut, takut. Inikah ada apa namanya? Jadi tiba-tiba sumber daya manusianya pada pinter-pinter, jadi dia nggak bisa manfaatin lagi atau ya Iya, betul, betul. Jadi mereka takut Indonesia maju karena Indonesia tuh negara kaya, sumber daya alam, sumber daya manusia itu kaya Indonesia. apalagi Iya, sumber daya belum alam ya kayaknya mereka iya, belum kekayaan alamnya, ya kan? Nah, emangnya Freeport kita ambil alih itu memang yang Amerika nggak marah itu, marah dia marah sebetulnya. lagi. Mm-mm. Terus Freeport ya kan, terus kita bangun smelter-smelter ya kan. Nah itu mereka udah nggak bisa mengimpor bahan mentah dari Indonesia lagi, ya, ya kan. Pak Jokowi kan sebetulnya minta dari dulu tuh mereka tuh mau membangun smelter di Indonesia. Karena apa? Dengan membangun smelter itu bahan baku itu bisa diolah menjadi barang setengah jadi Apa atau jadi barang jadi, ya, yang itu nilai ekonomisnya berlipat-lipat kali dari ya harga bahan mentah. Udah bisa memproduksi seperti itu kan udah masuk ke negara, kriterianya negara maju, udah teknologinya juga udah bisa diterapkan. Yang susah itu adalah Indonesia tuh krisis mental sebetulnya. sekarang udah ada smelter-smelter itu belum Pak? Udah Oh di berarti sekarang Maluku Utara di mana Jawa Tengah juga ada. berarti Jadi sekarang ya udah ya cuman belum 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 jadi oh di masih dalam tahap dibikin. pembang. Iya, tapi sudah dimulai. Dan nanti kalau itu jadi, ya udah Indonesia mengekspor bahan jadi, bukan bahan Ber- mentah lagi. Berarti sekarang masih ekspor bahan mentah ya masih. Enggak, enggak boleh. Oh udah nggak boleh. Udah nggak boleh. Biji nikel juga udah di stop. Boksit juga atau tahun 2025 ini katanya.
Jadi ya semuanya harus diolah dulu di Indonesia. Biasanya kalau kayak gitu, padahal ada di media ya, tapi yang kayak gitu-gitu justru nggak di yang tadi Papa bilang, yang harusnya kalau mau di demo ya yang kayak gini-gini. Iya, Ya udah, makasih banyak atas waktunya udah Bapak cukup, Okta Setiawan. udah cukup. Iya, udah cukup ya. Makasih ya, makasih. Kembali kasih salam sehat, salam waras buat Ya, semua mahasiswa. amin. Baik, jadi begitu obrolan kita tentang hari ini ya, itu terkait kerusuhan di Mei 1998 dari kacamata orang yang benar-benar ada di tempat kejadian yang waktu itu. Ya, eh, jadi mungkin ini obrolan kita tadi tuh bisa jadi pelajaran buat pemerintah, buat masyarakat, terutama buat mahasiswa, buat kedepannya itu bisa menyampaikan aspirasi atau melakukan demo, eh, mempertahankan dalam rangka mempertahankan demokrasi itu, tapi tetap kondusif supaya kejadian kerusuhan Mei 1998 itu nggak terjadi lagi ya teman-teman. Karena tadi eh ke diceritain sendiri kalau keadaannya itu mencekam banget. Bahkan mereka mau kemana-mana takut, bahkan ternyata ngaruh ke bayi yang butuh susu formula ya itu karena supermarket terdekat yang biasanya orang tua saya beli susu formula itu ternyata dijarah dan adu domba untuk orang-orang etnis Tionghoa itu juga eh, kena dijarah, dibantai atau ya itu sangat amat menakutkan. Semoga tidak terjadi lagi ya kalau mau ada demo-demo. Sebenarnya kita dukung-dukung aja sih kalau mau ada demo ya, tapi semoga ke depannya sebelum demo itu dipersiapkan secara matang mentalnya, bahan untuk di demonya, dan semoga nggak kemakan lagi. Semoga yang demo-demo ini nih lebih kritis dan eh, gak gampang kemakan sama kelompok tertentu yang nyuruh mereka untuk demo begitu. Baik, sekian dari podcast yang saya bahas. Saya Diva Natasha, pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast lainnya. Ciao.